Ya pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan data foto sejumlah istri pejabat yang memakai fasilitas Haji Furoda ke KPK. Ironisnya, para istri pejabat ini juga diduga menerima fasilitas negara. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mendatangi KPK untuk menyerahkan dokumen terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2025. Boyamin mengatakan para istri pejabat yang berangkat ke Tanah Suci diduga memakai fasilitas Haji Furoda dan menerima fasilitas negara seperti hotel dan belanja di mal. Bahkan menurut Boyamin, tukang pijit dan asisten rumah tangga para pejabat turut menikmati fasilitas haji menggunakan sistem petugas haji. Hal ini diduga menyalahi aturan lantaran petugas haji seharusnya bertugas melayani jamaah haji reguler dan bukan para ibu pejabat di Tanah Suci. Yang menugasi Irjen namanya Pak Faisal. Oh ya, tadi saya tambahkan yang istri-istri pejabat foto-fotonya saya sudah serahkan, yang berangkat dengan Haji Furoda tapi di sananya menerima fasilitas negara, hotel dan makan. Itu kan harusnya nggak boleh. Terus ketiga, orang-orang yang dulu saya sebut dukun pijatnya, pembantu rumah tangga, berangkat dengan sistem petugas haji. Petugas haji kan harus ada ujian dan ada kemampuan dan melayani. Tapi karena ini hanya pembantu dan tukang pijat, ya dia melayani majikannya aja, tidak melayani jamaah. Tadi saya serahkan lebih lengkap. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengaku pernah dibantu Arya Daru Pangayunan kala mendampingi korban TPPO di Myanmar. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas. Ibu ternyata waktu itu pernah dibantu atau bareng-bareng dikawal sama KBRI waktu di Myanmar ya. Salah satunya adalah almarhum Arya Daru. Berarti berapa lama waktu itu Bu pernah di sana bersama? Kalau itu kan nggak lama ya kami ya. Jadi pendalaman bertemu dengan korban itu kami mencari itu korban 22, tapi akhirnya menemukan dan 12. Itu pertama beliau nggak cuman sehari atau berapa saat aja bertemu dengan kami. Nah, waktu itu pertama kali masih kami asesmen kepada korban-korban yang di Myanmar. Terus kemudian itu mungkin semingguan lah kami di sana. Ini korban TPPO berarti ya? Ya, TPPO Benjina, kasus Benjina. Nah, terus kejadiannya di Indonesia ya, Mas Lukman ya. Ketemu berikutnya itu sudah kami menjemput para korban. Para korban, beliau membantu kami. Kalau tidak salah itu sudah membantu, tapi hanya sekali lagi tidak penuh, jadi cuma beberapa saat aja. Nah, menjemput, kami ada 12, kami mengawal 12 orang lah korban tuh dibawa ke Indonesia untuk bersaksi di Maluku ya. Saya lupa di Dobo atau lupa ya saya. Terus kemudian baru terakhir saya kembali lagi ke Myanmar mengembalikan para saksi ini ya, para saksi korban ini sampai ke Yangon. Nah, dalam beberapa hari itu beliau lah yang memang mengawal kami. Terus kalau masih ada kebetulan juga ada tim ya. Saya nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Waktu itu tim udah LPSK kan ya? Iya, saya sudah LPSK. Waktu itu masih tenaga ahli saya Mas ya, gitu. Jadi diajak keliling lah, diantar ke Swedagon. Terus itu sih yang saya ingat gitu ya. Cuman setelah itu memang nggak ada komunikasi. Itu tapi paling tidak kan pernah meskipun ya berapa per hari, tapi kan tatap muka kan di sana. Betul ya. Berarti masih ingat dong kalau sebetulnya ketika bersama ibu itu almarhum di sono di tahun itu saat itu kelihatan kepribadiannya, mungkin dia sebenarnya orangnya yang memang penuh apa sih istilahnya, pendiam yang ini, atau sebenarnya supel dan sebagainya. Menurut ibu yang ibu ingat aja. Sebenarnya kalau konteks pendiam memang sebenarnya dari awal pertemuan pertama itu nggak banyak bicara ya Mas almarhum ini Mas Lukman ya. Dia memang nggak banyak bicara orangnya. Jadi pas waktu ngantar kami di Swedagon itulah banyak ngobrol. Keluarganya di Jogja gitu ya, segala macam itu yang saya masih ingat. Oh, keluarga di Jogja, saya bilang begitu. Iya, di Jogja. Jadi waktu itu sempat mengambil foto-foto tim LPSK lah gitu. Jadi biasa saja, komunikasi juga ya rasanya sih saya belum tahu ya, waktu itu nggak ada terfikir bahwa ada masalah atau apa sih, sepertinya ya gitu ya, terlihat nggak ada masalah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri penutupan World Muslim Scout Jambore atau WMSJ 2025 di Cibubur, Jakarta Timur. Pramono menyampaikan apresiasi atas pesan damai untuk Palestina yang diusung dalam kegiatan tersebut. Ketua MPR sekaligus Ketua Badan Wakaf, Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Nasional. Belasan ribu peserta Jambore ini mengikuti rangkaian acara penutupan WMSJ 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Suasana hening menyelimuti arena saat Ketua Panitia mengajak para peserta menyerukan doa bersama demi keselamatan rakyat Palestina. Sementara dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas pesan damai untuk Palestina yang diusung dalam WMSJ. Pramono juga menyatakan keprihatinan atas penderitaan panjang yang dialami rakyat Palestina akibat agresi Zionis Israel. Agenda Pramuka Muslim pertama di dunia ini diikuti lebih dari 15.000 peserta dari 18 negara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Nasional, Komjen Pol Purnawirawan, Asosiat Profesor. Ya pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun di Ponorogo, Jawa Timur membelikan ayahnya sepeda motor dari hasil menabung sejak taman kanak-kanak. Dengan membawa 2 karung berisi uang koin, mereka pergi ke toko untuk membeli sepeda motor impian. Dengan membawa 4 karung berisi uang koin, Sunarta, warga desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur ini mendatangi dealer atau toko sepeda motor. Ia yang datang bersama keluarganya hendak membeli sepeda motor impian. Uang senilai 20 juta rupiah dalam bentuk koin ini merupakan hasil tabungan anaknya yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Anak Sunarta, Nafa Raulista, menyisihkan uang sakunya setiap hari yang ia kumpulkan sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Nafa mengaku senang bisa membelikan ayahnya sepeda motor. Dari kelas TK. Dari TK sampai Kelas 3. sekarang kelas 3. Itu setiap hari menyisihkan uang berapa? Kadang-kadang 3.000, kadang 5.000. Ceritanya waktu TK selama 2 tahun itu saya kasih sangu 2.000, yang 500 dibelikan jajan, yang 1.500 itu sisanya ditukar dengan koin langsung nyampe rumah ditabung. Nah setelah itu baru masuk SD saya kasih sangu setiap harinya 5.000, yang ditabung 3.000, yang 2.000 belikan jajan, dan lain dari itu waktu mungkin pada waktu lebaran selama 3 tahun itu uang pesangon waktu lebaran dari tetangga, dari sanak saudara itu ditabung sendiri. Motor ini akan digunakan Sunarta dan keluarganya untuk mobilisasi sehari-hari, seperti bekerja, pergi ke pasar, dan mengantar ke sekolah. Namun Sunarta menegaskan anaknya dilarang mengemudikan motor sebelum cukup umur dan mempunyai SIM. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.